Bulan Desember ini kita memperingati Hari Disabilitas Internasional. Sebanyak 8,5% dari total penduduk Indonesia atau lebih dari 22 juta orang merupakan penyandang disabilitas yang perlu mendapatkan perhatian dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu apa yang menjadi kunci inklusi dan bagaimana para penyandang disabilitas bisa tetap produktif di tengah keistimewaan yang dimiliki? Kami sajikan laporannya dalam telusur kasus Setara Bagi Semua, Inklusi Bukan Ilusi oleh jurnalis Metro TV Reyda Pulpi. Saat ini kalau kita melihat masih banyaknya belum fasilitas publik yang memadai. Sebagai masyarakat yang memiliki hak yang sama, sayangnya penyandang disabilitas ini masih kerap kali belum merasakan fasilitas yang membuat mereka nyaman seperti pengguna lainnya. Lalu bagaimana cara pemerintah untuk memberdayakan teman-teman kita para penyandang disabilitas agar bisa tetap produktif dan pastinya merasakan fasilitas yang sama nyamannya? Ikuti penelusuran kami. 3 Desember diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional. Setidaknya hingga tahun 2023, sebanyak 8,5% dari total populasi di Indonesia atau sebanyak 22,90 juta orang merupakan penyandang disabilitas. Bukan jumlah yang sedikit, namun sayangnya masih terjadi ketimpangan yang dirasakan penyandang disabilitas. Akses transportasi umum yang belum sepenuhnya ramah hingga kesulitan mencari pekerjaan. Saat ini kalau kita melihat masih banyaknya belum fasilitas publik yang memadai. Ini adalah proses bagaimana komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerahnya. Dan ini banyak banget yang harus kita bereskan karena kita lihat fasilitas-fasilitas publik, transportasi umum. Karena ini wajib bagaimana penyandang disabilitas itu dari rumah menuju sekolah, dari rumah menuju tempat kerjanya. Dan kita bicara bukan tentang kemampuan formal, tapi juga kemampuan informal. Tidak ada boleh satupun yang tertinggal di seluruh program-program pemerintah. Meski begitu, penyandang disabilitas tentu tak boleh dipandang sebelah mata. Keterbatasan tak menjadi alasan untuk tidak produktif. Di Caturharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, para penyandang disabilitas mengelola sebuah peternakan ayam yang menghasilkan sekitar 250 butir telur ayam per hari. Oh ya, untuk titik fokus untuk pengelolaan ayam ini baru di Sleman Bejen untuk teman-teman yang langsung mengelola dari teman-teman difabel, karena baru satu-satunya bahkan di Indonesia ini yang ada sistem kandang yang akses difabel dan langsung dikelola oleh teman-teman difabel. Jadi baru di sini saja. Kenapa milihnya teman-teman difabel ini, Kakak? Ya, karena potensi dari teman-teman difabel ini sangat luar biasa sebenarnya. Di luar dari keterbatasan dan keistimewaan teman-teman ini malah justru memiliki kekuatan yang luar biasa dan semangat yang luar biasa untuk belajar terkait dengan peternakan ayam. Dan nyatanya alhamdulillah sekarang sudah berhasil dan tingkat keberhasilannya sudah cukup tinggi, 95%. Tak hanya di Sleman, namun Supono, warga asal Desa Kowang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, yang menderita lumpuh usai terjatuh dari pohon lontar tetap produktif. Meski menghabiskan waktu terbaring di tempat tidur, namun dirinya tetap produktif dengan membuat anyaman dari daun lontar. Kalau Bapak ini sakitnya apa, Pak? Jatuh dari pohon siwalan. Udah berapa lama itu? Tahun 99 ya. Oh, udah lama, Pak ya? Ya sudah. Waktu itu kok jatuh, ambil apa itu? Beres siwalan, beres. Agen? Iya. Terus ini buat tumbuh untuk apa ini, Pak? Untuk buat ada seminggu jenang siwalan. Jenang siwalan ya? Kalau tiap hari bikin tumbuh ini berapa ini biji? Ya, sekitar 20-an. Harus nunggu ini. Tiap membuat satu biji berapa lama itu, Pak? 10 menit lah. 10 menit ya? Sudah berapa lama, Pak, bikin tumbuh ini? Sekitar setahunan. Tahunan ini ya? Tapi laris, Pak ya? Ya, lumayan. Untuk menghidupi keluarga ya? Nah, kalau
Kalau di daerah Kalijodo, Jakarta Barat, pemirsa, ini sudah ada jembatan penyeberangan orang yang memiliki fasilitas lift untuk penyandang disabilitas. Sudah ada yang menjaga juga, siap untuk membantu teman-teman disabilitas yang akan menggunakan fasilitas jembatan penyeberangan orang ini. Nah, kalau kita lihat dari data di 2020, dari Survei Ekonomi Nasional, ada 28,05 juta penyandang disabilitas di Indonesia, setara dengan 10,38% dari populasi nasional. Artinya 1 dari 10 orang ini merupakan penyandang disabilitas. Nah, di Indonesia ternyata ini termasuk prevalensi disabilitas yang tertinggi di Asia Tenggara. Kemudian masih dari data yang sama, hanya 73,2% penyandang disabilitas di Indonesia yang memiliki jaminan kesehatan nasional. Padahal saat itu cakupan jaminan kesehatan nasional atau JKN ini sudah mencapai 81,3% dari total penduduk. Kemudian isu aksesibilitas ini ternyata juga merambah ke dunia pendidikan. Hampir 30% anak penyandang difabel di Indonesia ini tidak memiliki akses menuju pendidikan. Dari 2,2 juta anak penyandang disabilitas, sebanyak 660.000 diantaranya belum bisa mengenyam bangku pendidikan. Bahkan hanya 3 dari 10 anak-anak penyandang disabilitas ini yang akhirnya bisa menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA atau sederajat. Nah, selain itu untuk angkatan kerja di tahun 2020 hanya 9% dari 8 juta angkatan kerja penyandang disabilitas yang terserap sebagai tenaga kerja. Kesejahteraan penyandang disabilitas tentu menjadi perhatian khusus pemerintah. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mendorong agar penyandang disabilitas diberikan kesempatan bekerja yang setara. Jadi sesuai arahan Presiden juga, kita nanti diminta koordinasi dengan semua instansi. Kita akan berkirim surat, tidak cukup itu kita juga akan berkoordinasi bahwa ada kewajiban bagi instansi pemerintah untuk memperkerjakan atau untuk merekrut saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas sebanyak 2%. Itu untuk pemerintah, instansi pemerintah dan BUMN. Sementara yang untuk swasta itu 1%. Sementara Angki menyebut permasalahan disabilitas sebenarnya berakar dari peraturan yang perlu diterapkan dengan tegas. Semua isu penyandang disabilitas ini multisektoral, itu dari hulu ke hilir. Dari pertama, hulunya kita beresin satu pendataan. Pendataan penyandang disabilitas ini mutlak dan wajib. 5 tahun terakhir kita masih melihat bahwa masih banyak pendataan penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya maksimal dan harus segera dibeberes oleh pemerintah yang sekarang. Lalu juga kita bicara tentang pendidikan. Pendidikan ini tidak hanya sekolah pendidikan luar biasa, tapi juga sekolah inklusi. Karena sekolah luar biasa itu terbatas. Jadi kita harus lebih perbanyak lagi sekolah inklusi, bahwa semua sekolah negeri maupun sekolah swasta wajib untuk menerima penyandang disabilitas. Sebagai sesama masyarakat Indonesia, penyandang disabilitas perlu mendapatkan hak yang setara. Bagaimana cerita para penyandang disabilitas, mereka tetap bisa berdaya di tengah keterbatasannya, tentunya ini menjadi motivasi bagi kita semua. Tapi bagi pemerintah tentunya juga perlu memperhatikan seperti apa fasilitas, kemudian memanfaatkan agar para penyandang disabilitas ini juga memiliki hak yang sama seperti kita semua. Dari Jakarta, tim liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.